Hai teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Video ini merupakan materi atau tutorial kedua pada materi membangun aplikasi database perpustakaan menggunakan Python GUI dan MySQL, di mana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana merancang dan membuat database untuk aplikasi perpustakaan yang akan dibangun. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut belajar mengenai bagaimana membuat form login untuk aplikasi database perpustakaan yang akan dibangun. Jadi video ini merupakan langkah awal untuk membuat form-form yang dibutuhkan oleh aplikasi database yang akan dibangun. Oke, sebelum memulai membuat atau mendesain antarmuka aplikasi atau form login dari aplikasi database perpustakaan, ada file-file yang perlu siapkan, di mana file-file tersebut merupakan file icon-icon yang akan dibutuhkan pada aplikasi. Jadi ini dia, gambar-gambar atau icon-icon yang akan digunakan pada aplikasi database perpustakaan yang akan dibangun ya. Di sini ada 18 gambar. Oke, ini dia gambarnya, ada gambar dengan nama account.png, di mana gambar ini akan digunakan sebagai icon pada menu administrator ya. Kemudian ada, eee, gambar member.png, nanti gambar ini akan digunakan sebagai icon pada menu anggota ya. Jadi ini dia gambar-gambarnya, untuk menu-menunya jangan terlalu dipikirkan sekarang, karena ini nanti menu-menu ini akan dibahas lebih lanjut pada, eee, video tutorial bagaimana membuat form utama dari aplikasi database perpustakaan. Jadi ini dia teman-teman, file-file gambar yang dibutuhkan sebagai icon pada aplikasi database perpustakaan yang akan dibangun ya. Jadi sini ada 18 gambar. Oke, dengan, namanya. Oke, ini dia teman-teman. Semua gambar ini bisa di-download, pada blog saya ya. Jadi dengan nama hamzanwadi.st.blogspot.com, di menu data. Di sini menyediakan data-data untuk buku-buku yang saya tulis. Nah, untuk icon-icon tersebut terdapat pada buku Step by Step, Database Programming Using Python GUI and MySQL, pada tombol icon. Teman-teman bisa klik di sini dan download ya. Oke, di sini file Google Drive-nya menyediakan icon-icon yang dibutuhkan. Oke, teman-teman juga bisa mendownload, nanti saya sediakan link pada deskripsi video ini. Oke, sebelum memulai mendesain rancangan termuka dari form login dan membuat kode programnya, teman-teman harus membuat folder terlebih dahulu ya. Di sini kita membuat folder dengan nama aplikasi perpustakaan. Jadi nanti folder ini berfungsi untuk menempatkan file-file program dari aplikasi perpustakaan yang akan dibangun ya. Di sini kita lihat, kita juga sudah menempatkan icon, folder icons, dari icon-icon yang akan digunakan pada aplikasi yang akan dibangun. Jadi ini dia file icon yang di-download ya. Jadi setelah mendownloadnya, tempatkan pada folder aplikasi perpustakaan atau folder apa saja yang, teman-teman namai ya. Oke, ini dia. Jadi folder aplikasi perpustakaan ini berisi folder icon dan file-file program nantinya. Oke, setelah membuat folder aplikasi perpustakaan dan menempatkan icon-icon yang dibutuhkan atau yang sudah di-download, selanjutnya kita akan merancang antarmuka dari form login. Oke, langsung saja kita buat file form
Oke, kita buat menggunakan Keytail Designer. Jadi kita hapus menu bar dari POM-nya. Oke, kita atur ukurannya. Kita atur 200. Oke, lebarnya 200. Tingginya, sorry. Oke, kita atur, sorry ini. Kita atur lebarnya ke 500, bisa kita atur 500, kemudian tingginya 216 atau 225. Oke, kita simpan. Kita simpan di folder aplikasi perpustakaan dengan nama pom_login. Oke, jadi nama filenya pom_login.ui ya. Oke, di sini ini dia teman-teman. Ukuran POM-nya yaitu 500, lebar 500 dan tinggi 225 ya. Jadi teman-teman bisa mengaturnya pada properti geometri. Selanjutnya kita tambahkan widget label ya untuk header POM. Kita ubah tagnya menjadi POM login. Kemudian kita ubah properti font dari label widget label ya menjadi 14. Kemudian kita atur bold. Selanjutnya kita atur properti alignment-nya. Properti alignment. Oke, horizontal alignment-nya kita ubah menjadi center ya, align center. Selanjutnya kita ubah warna dan background dari widget label. Warna teks dan background-nya. Melalui properti style sheet. Oke. Background yang kita gunakan adalah warna biru. Kemudian warna teksnya putih. Oke, ini dia. Selanjutnya kita tambahkan widget ya, container. Pada bagian container kita tambahkan widget ini ya. Widget nama widgetnya. Oke. Jadi nanti ini widget ini nanti akan digunakan untuk menampilkan gambar logo dari aplikasi ya. Ini logonya nanti akan tampil di sini. Oke. Kita ubah ukurannya. Ini ukurannya teman-teman. Kita lihat ukurannya. Sini ukurannya 131 kali 121 ya. Jadi lebarnya 131, tingginya 121. Oke, kemudian kita biar terlihat jelas kita ubah background-nya ya. Kita ubah background-nya melalui properti style sheet. Background color kita ubah jadi putih. Oke, jadi ini nanti digunakan untuk menampilkan logonya ya.
Oke, selanjutnya kita tambahkan 2 buah widget label. Oke, kita ubah ukurannya jadi 10. Kita copy saja. Oke. Selanjutnya kita tambahkan 2 widget line edit ya. Oke, kita copy. Kita atur posisinya. Oke, kita ubah ukuran teksnya jadi 11 biar agak besar. Oke, ini dia. Oke, kemudian kita ubah variabel parameter atau properti object name-nya ya. Kita ubah properti object name-nya. Ini jadi edit username. Kemudian yang ini jadi edit password. Oke. Oh, ini juga kita ubah ya object name dari widget ini. Kita ubah menjadi widget logo. Nah, jadi nanti ini digunakan sebagai tempat untuk menampilkan gambar logo aplikasi ya. Oke, ini dia desainnya. Oke, kita ubah warna dari kotak teks ini ya, atau line edit ini. Kita ubah melalui properti style sheet. Oke, kita bisa double klik dua-duanya ya, pilih dua-duanya dengan cara dengan menekan kontrol ya. Oke, klik saat widget pertama, kemudian tekan kontrol dan klik widget kedua ya. Kita blok dua widget ini, kita ubah warna latarnya ya. Kita ubah warna latarnya. Kita ubah menjadi oke, ini. Oke, dengan terlalu kontras ya, kita ubah dulu ininya. Kita pilih warna lain. Ini saja. Oke, ini dia warna dari kotak teksnya atau line edit untuk username dan passwordnya. Selanjutnya kita tambahkan widget push button. Oke, 2 widget push button. Kita ubah tagnya login. Kita copy. Kita ubah teks ini jadi cancel. Kita atur posisinya.
Oke, selanjutnya kita ubah variabel name dari masing-masing tombol ya. Tombol login kita ubah variabel object name-nya menjadi btn login. Kemudian tombol cancel object name-nya menjadi btn cancel. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita tambahkan icon untuk tombol login ya. Kita cari properti iconnya. Oke, ini dia properti iconnya. Oke, kita klik properti iconnya. Kemudian tekan atau klik tombol panah yang mengarah ke bawah. Kemudian pilih choose file ya, menu choose file untuk memilih gambar yang akan digunakan atau icon yang digunakan. Oke, kita pilih dengan login ya, namanya login. Oke, ini login.png ya, kita pilih. Oke, ini dia iconnya. Kemudian untuk tombol cancel, kita juga ubah atau tambahkan iconnya melalui properti icon dengan cara yang sama, yaitu menekan tanda panah yang mengarah ke bawah dan memilih menu choose file. Kita pilih icon dengan nama cancel.png ya. Oke, ini dia tampilan dari form login ya. Ini dia tampilan dari form login aplikasi database perpustakaan. Oke, kita simpan. Nah, setelah membuat rancangan antarmuka dari form login aplikasi, selanjutnya kita akan menambahkan kode program ya. Nah, jadi di sini pada form login ini ada dua file program yang akan dibuat, yaitu pertama file program untuk mempromosikan gambar di sini nanti untuk menampilkan gambar dan file program untuk menjalankan form loginnya. Oke, kita buat pertama file program untuk menampilkan gambar ya. Jadi nanti file ini tidak hanya digunakan untuk menampilkan gambar, tapi juga akan digunakan untuk menampilkan grafik statistik ya. Jadi file ini sangat berguna untuk pembahasan selanjutnya ya, untuk pom-pom selanjutnya. Oke, langsung saja kita buat file yang pertama ya, file program pertama. Kita simpan dengan nama graphic.py ya. Kita simpan di lokasi yang sama dengan file antarmuka, yaitu di folder aplikasi perpustakaan yang telah dibuat. Oke, kita simpan dengan nama graphic. Oke. Selanjutnya kita import modul-modul yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita definisikan kelas dengan nama grafik. Nah, dengan kelas basis keyWidget. Oke, kenapa kelas basisnya keyWidget? Karena yang digunakan untuk menampilkan gambar dan grafik nantinya adalah widget. Nah, ya, widget yang berasal dari kelas keyWidget ya, ini dia.
Oke, selanjutnya kita definisikan konstruktor dari kelas dengan kode berikut. Oke, ini dia kelas grafik yang akan digunakan untuk menampilkan gambar ya pada widget, key widget ya, widget. Oke, setelah membuat kelas grafik, langkah selanjutnya adalah mempromosikan kelas ini ya pada widget yang telah ditambahkan. Ya, jadi kita promosikan di sini dengan cara klik kanan, kemudian promote to ya. Kemudian di sini di sini untuk promosikan widgetnya, kita perlu mengatur basis kelasnya ya, base class name-nya. Jadi karena widget yang digunakan adalah key widget, jadi kita pilih key widget, kemudian promoted class name-nya, nama kelasnya apa ya? Jadi kelasnya grafik sesuai dengan yang dibuat ya. Oke, kita tambahkan, kemudian kita klik ya, promote. Kita simpan. Selanjutnya, kita buat kelas untuk menjalankan POM login-nya. Oke, kita simpan dengan nama POM login ya. Kita simpan dengan nama login, bukan POM login, tapi kita simpan dengan nama login.py ya. Oke, selanjutnya kita import kelas-kelas atau modul-modul yang dibutuhkan menggunakan perintah berikut ini.
Oke, ini dia modul-modul atau kelas-kelas yang dibutuhkan. Selanjutnya kita definisikan kelas dengan nama login yang memiliki kelas basis keyman Windows ya. Oke, selanjutnya kita definisikan konstruktor dari kelas untuk memanggil file dari antarmuka yang telah dibuat ya. Selanjutnya kita tampilkan gambar ya, kita buat kode program untuk menampilkan logo dari aplikasi ya. Jadi logonya nanti akan ditampilkan di sini. Ini dia kodenya ya. Oke, ini dia gambar yang akan digunakan sebagai logonya. Ya, jadi dibaca di dalam folder icons. Oke, ini dia kode untuk menampilkan gambarnya.